Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Budi Utami dengan NIM 3311211123 dari kelas C. Video presentasi ini saya tunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kimia Analisis Lanjut, di mana tugas tersebut berisi tentang perbandingan jurnal yang menganalisis suatu senyawa obat dalam sampel biologis menggunakan metode analisis tertentu. Senyawa obat yang saya pilih adalah chlorpheniramine maleat atau umumnya dikenal dengan CTM. Alasan saya memilih obat ini adalah karena obat ini merupakan salah satu obat yang sering digunakan oleh masyarakat di sekitar saya. Pertama, kita lihat dulu struktur kimianya, yaitu struktur kimia chlorpheniramine maleat adalah C16H19C1N2C4H4O4, di mana strukturnya itu terdiri dari gugus benzen, benzil klorida, terus ada gugus amina, sama gugus piridin. Dilanjut mengenai sifat fisika kimianya. Jadi chlorpheniramine maleat itu memiliki bentuk serbuk kablur, warnanya putih, tidak berbau, rasanya pahit, titik leburnya sekitar 132 derajat Celcius hingga 135 derajat Celcius, pH larutan 1% itu sekitar 4-5, untuk kelarutannya larut dalam 4 bagian air, dalam 10 bagian etanol pekat, dan dalam 10 bagian kloroform pekat. Diketahui juga chlorpheniramine maleat ini sukar larut dalam eter pekat. Pemijarannya tidak lebih dari 0,1%. Sumber yang digunakan itu berasal dari Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979 halaman 153. Selanjutnya kita bahas sifat farmakologisnya. Jadi chlorpheniramine maleat merupakan salah satu antihistaminika yang memiliki efek sedatif atau menimbulkan rasa kantuk. Keberadaannya sebagai obat tunggal maupun obat campuran dalam obat influenza maupun obat sakit kepala itu lebih ditunjukkan untuk menghasilkan efek samping kantuk agar si pasien dapat beristirahat. Makanya obat ini sering disalahgunakan oleh sebagian masyarakat. Selain itu, obat ini juga biasa digunakan untuk meredakan bersin, gatal, mata berair, hidung atau tenggorokan gatal, dan pilek atau influenza yang disebabkan oleh high fever atau rinitis alergi. Bisa juga digunakan pada saat pasien mengalami alergi pernafasan. Nah, obat golongan ini memiliki efek penenang yang relatif lemah dibandingkan dengan antihistamin generasi pertama. Chlorpheniramine sering dikombinasikan dengan phenylpropanolamin untuk membentuk suatu obat alergi dengan antihistamin dan dekongestan. Chlorpheniramine maleat itu bekerja sebagai antihistamin 1, yaitu menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan bermacam-macam otot polos. Antihistamin 1 juga bermanfaat untuk mengobati reaksi hipersensitivitas dan keadaan lain yang disertai pelepasan histamin endogen berlebihan. Jadi, untuk tugas kali ini, saya hanya menggunakan 3 jurnal sebagai pembanding. Nah, jurnal pertama itu berjudul Simple and Sensitive Method for the Determination of Chlorpheniramine Maleat in Human Plasma Using Liquid Chromatography Mass Spectrometry. Bagian yang saya highlight itu merupakan preparasi sampel yang digunakan pada penelitian tersebut. Jurnal kedua yang saya gunakan yaitu berjudul Simultaneous Quantitation of Paracetamol, Caffeine, Pseudoephedrine, Chlorpheniramine, and Chlorpyrastin in Human Plasma by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry. Nah, jadi meskipun pada jurnal ini banyak senyawa obat yang diteliti, namun saya hanya mengambil hasil dari penelitian chlorpheniramine maleatnya saja. Selanjutnya, jurnal ketiga yang saya gunakan itu berjudul Determination of Chlorpheniramine in Human Plasma by HPLC ESI MSMS Application to a Dechlorpheniramine Comparative Bioavailability Study.
Selanjutnya adalah membandingkan ketiga jurnal tersebut dengan tujuan untuk mengetahui metode mana yang baik dalam menganalisis klorpeniramin maleat pada sampel biologis pada ketiga jurnal tersebut. Nah, sampel biologis yang saya gunakan merupakan plasma darah manusia. Pertama yang kita bahas adalah bagian preparasi sampelnya terlebih dahulu. Nah, ketiga jurnal tersebut memiliki preparasi sampel yang sama, yaitu dengan menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Tapi tentu saja, pelarut yang digunakannya berbeda-beda. Jadi, pada jurnal pertama, pelarut yang digunakan untuk ekstraksi cair-cairnya terdiri dari plasma, metanol dalam air dengan perbandingan 30:70. Lalu ada larutan internal standar yaitu berupa dextrometorphan, ditambahkan NaOH, dan ditambahkan dietil ether. Untuk ekstraksi cair-cair pada jurnal kedua, itu digunakan larutan internal standar berupa dipenhidramin yang ditambahkan dengan Na2CO3, lalu ditambahkan dietil ether dengan diklorometana, perbandingannya 60:40, lalu ditambahkan metanol dengan air, perbandingannya 50:50. Sedangkan larutan yang digunakan pada jurnal ketiga yaitu hanya menggunakan dietil ether diklorometana dengan perbandingan 80:20. Selanjutnya adalah metode analisis, di mana metode analisis yang digunakan pada jurnal pertama adalah LC-MS, yaitu kepanjangannya Liquid Chromatography Mass Spectrometry. Internal standar yang digunakan adalah dextrometorphan, memiliki fase gerak terdiri dari dua, di mana fase A-nya amonium asetat dalam air, dan fase B-nya asetonitril metanol dengan perbandingan 1:1. Lalu ada flow rate-nya atau laju alir pada 0,3 hingga 0,35 mili per menit. Untuk jurnal yang kedua, metode analisis yang digunakan adalah LC-MS-MS, di mana LC-MS-MS memiliki kepanjangan Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry. Internal standar yang digunakan adalah dipenhidramin. Fase geraknya berupa asam format, amonium asetat, dan metanol, lalu memiliki laju alir 1 mili per 2,6 menit. Sedangkan untuk jurnal yang ketiga, metode analisis yang digunakan adalah HPLC ESI MS-MS, di mana kepanjangannya adalah High Performance Liquid Chromatography Electrode Selective Ion Tandem Mass Spectrometry. Internal standar yang digunakan adalah brompeniramin. Fase geraknya terdiri dari dua fase, di mana fase A-nya berupa air dan NH4OH, dan fase B-nya berupa metanol dan NH4OH juga. Lalu, laju alirnya adalah 1 mili per menit. Selanjutnya adalah hasil validasi, di mana terdiri dari koefisien korelasi, terus ada presisi, di mana semakin kecil nilai presisi, maka menandakan bahwa metode yang digunakan semakin baik. Lalu ada akurasi, ada stabilitas, spesifitas, sensitivitas, dan LLOQ. LLOQ ini adalah limit analiter kecil yang dapat dideteksi oleh alat yang digunakan. Hasil validasi ini harus kita bandingkan antara satu jurnal dengan satu jurnal lainnya untuk mengetahui metode mana sih yang bagus untuk digunakan dalam menganalisis klorpeniramin maleat dalam plasma darah. Jadi pertama, kita akan membandingkan hasil validasi jurnal pertama, yaitu metodenya LC-MS, dengan jurnal kedua yang menggunakan metode LC-MS-MS. Sebelum melihat ke validasi, secara tidak langsung kita akan mengetahui bahwa LC-MS-MS memiliki kualitas yang lebih baik dalam menganalisis suatu senyawa dalam sampel biologis. Hal ini dikarenakan LC-MS-MS memiliki dua spektrofotometri massa, sedangkan LC-MS hanya terdiri dari satu spektrofotometri massa saja, sehingga otomatis LC-MS-MS itu memiliki analisis yang lebih akurat dan cepat.
Mari kita lihat hasil validasi keduanya. Pertama, pada koefisien korelasi LC-MS itu lebih kecil dibandingkan koefisien korelasi LC-MS-MS. Untuk presisi LC-MS itu berkisar antara 3,9 hingga 13,5%, sedangkan presisi LC-MS-MS kurang dari sama dengan 11,3%. Nah, nilai tersebut itu menunjukkan bahwa presisi LC-MS-MS dapat lebih kecil dari 3,9%, sedangkan LC-MS paling kecil hanya sampai 3,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode LC-MS-MS itu lebih baik. Selanjutnya, pada bagian akurasi, di mana LC-MS berkisar antara 0% hingga 7,7%, sedangkan pada LC-MS-MS itu kurang lebih 5%. Maka pada poin ini ditunjukkan bahwa LC-MS lebih baik akurasinya dibandingkan LC-MS-MS. Selanjutnya, stabilitas pada LC-MS itu lebih baik dibandingkan dengan LC-MS-MS juga, sehingga dari keempat poin di atas didapat 2 poin seimbang antara LC-MS dengan LC-MS-MS. Lanjut pada bagian spesifitas dan sensitivitas, jurnal 1 atau metode LC-MS itu tidak menyebutkan angka pastinya, sedangkan spesifitas dan sensitivitas pada LC-MS-MS itu kurang lebih 20%. Makanya hal ini tidak bisa dijadikan pembanding untuk menentukan metode mana yang lebih baik. Lalu kenapa pemulihan tidak dibahas? Hal ini karena pada LC-MS itu tidak dicantumkan nilai pemulihannya, sehingga sama seperti poin sebelumnya tidak bisa dijadikan sebagai pembanding. Yang terakhir adalah LLOQ atau limit analit terkecil sampel yang terdeteksi, di mana semakin kecil nilainya, metode tersebut semakin baik. Berdasarkan nilai tersebut, diketahui bahwa LC-MS-MS lebih kecil, yaitu 0,05 nanogram per mili, dibandingkan dengan LC-MS, yaitu 0,52 nanogram per mili. Dari poin-poin di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa LC-MS-MS itu lebih baik dibandingkan LC-MS. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa LC-MS bekerja selama 17 menit, di mana lebih lama 4,5 menit daripada LC-MS-MS. Selanjutnya, dilakukan perbandingan hasil validasi pada HPLC SC-MS-MS dengan LC-MS-MS. Dari nilai koefisien korelasinya, didapat lebih bagus HPLC SC-MS-MS. Begitupun dengan nilai presisinya, di mana LC-MS-MS kurang dari sama dengan 11,3%. Sedangkan HPLC SC-MS-MS paling besar angkanya yaitu 9%. Nilai akurasinya pun lebih baik pada metode HPLC SC-MS-MS yang mana bernilai 99,9% hingga 103,1%, di mana akurasi LC-MS hanya berkisar kurang lebih 5%. Pada bagian spesifitas dan sensitivitas tidak bisa dibandingkan karena satuan yang digunakan pada kedua jurnal itu berbeda. Lanjut pada poin pemulihan, HPLC SC-MS-MS lebih baik dibandingkan dengan LC-MS-MS yang hanya memiliki nilai 20%. Sedangkan nilai akhir HPLC SC-MS-MS itu hingga 87%. Untuk kestabilan, tidak bisa dibandingkan karena suhu yang digunakan berbeda. Sedangkan untuk nilai LLOQ-nya, baik LC-MS-MS maupun HPLC SC-MS-MS memiliki nilai yang sama, yaitu 0,05 nanogram per mililiter. Alasan pendukung kenapa HPLC SC-MS-MS itu lebih baik dibandingkan LC-MS-MS. Yaitu pertama, HPLC-MS dikenal juga dengan LC-MS-MS. Kenapa? Karena keduanya menggabungkan kedua teknik yang sama, di mana teknik yang digunakan adalah kromatografi cair dengan spektrofotometri massa. Sedangkan apabila HPLC saja tanpa menggunakan MS,
itu menggunakan spektrofotometri UV. Dari pernyataan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa HPLC-MS itu setara dengan LC-MS. Nah, berarti kan butuh penjelasan atau alasan pendukung kenapa si HPLC-SI-MS-MS itu bisa lebih baik dibandingkan si LC-MS-MS. Yaitu terdapat pada alasan pendukung kedua, yaitu pada metode ketiga digunakan SI, sedangkan pada metode kedua tidak menggunakan SI. Nah, apa sih si SI ini? SI itu singkatan dari elektroda selektif ion, di mana merupakan suatu sensor elektrokimia yang peka terhadap aktivitas ion larutan yang diukur yang ditandai dengan perubahan potensial secara reversibel. Nah, pengukuran secara potensiometri dengan elektroda selektif ion atau SI tadi memiliki keunggulan antara lain analisis cepat, akurat, selektivitas yang tinggi, sehingga tidak perlu dilakukan pemisahan. Terus, jangkau pengukuran yang luas serta biaya analisis yang rendah. Nah, di sini saya meng-highlight biaya analisis yang rendah. Kenapa? Karena dari beberapa jurnal yang saya baca, diketahui bahwa LC-MS-MS itu memiliki biaya yang sangat tinggi. Makanya, ketika digunakan SC-MS, MS pada HPLC, biaya analisisnya itu lebih rendah dibandingkan LC-MS-MS. Maka, kesimpulan yang didapat dari membandingkan ketiga metode analisis diketahui bahwa obat klorpeniramin maleat dengan struktur C16H19C1N2 C4H4O4 pada sampel plasma darah manusia melalui preparasi sampel ekstraksi cair-cair dengan menggunakan dietil ether diklorometana dengan perbandingan 80:20 bagus dianalisis dengan menggunakan metode analisis HPLC SI-MS-MS. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.